Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Apriyanisa dari kelas MJ203 PJJ Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait usulan bisnis dari tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Di PPT kali ini saya akan memaparkan terkait usulan bisnis yang menjadi pokok pembahasan itu ada 5 poin, yaitu yang pertama, bisnis apa yang akan dijalankan, kemudian siapa yang akan menjalankan bisnis tersebut, dan yang ketiga, kapan bisnis tersebut akan dijalankan, yang keempat, di mana bisnis tersebut akan dijalankan, dan poin terakhir atau poin kelima yaitu mengapa bisnis tersebut dipilih dan bagaimana pengelolaan bisnis tersebut agar dapat berjalan dan menghasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu bisnis apa yang akan dijalankan. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan terkait rencana bisnis yang akan saya usulkan, yaitu membuat sebuah lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga. Kenapa saya menjelaskan lebih detail, yaitu LS di Indonesia sendiri ada berbagai jenis LSP yang mungkin sekilas akan saya bahas, yaitu ada LSPP 1, yaitu lembaga sertifikasi yang dibentuk dan berada di bawah naungan institusi pendidikan atau pelatihan seperti universitas, SMK atau lembaga pelatihan lainnya. Dan yang kedua yaitu ada LSPP 2, lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh asosiasi atau organisasi profesi. Dan ini lebih fokus melayani bagi anggota sertifikasi di perusahaan atau organisasi tertentu saja. Dan yang ketiga yaitu LSPP 3 yang akan saya usulkan, yaitu lembaga sertifikasi independen yang tidak terikat dengan lembaga pendidikan atau asosiasi profesi tertentu, memberikan layanan sertifikasi kepada individu atau perusahaan di berbagai sektor industri, eh, yang dipilih oleh LSP tersebut berjalannya di industri manapun. Oke, dan terkait bisnis yang saya usulkan yaitu membuat sebuah lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga, dan saya mengusulkan terkait sektor yang akan dipilih yaitu sektor pertambangan yang sekarang pasarnya sedang tumbuh pesat di negara kita, yaitu Indonesia terbukti dengan pembangunan beberapa smelter atau perusahaan pertambangan besar yang ada di Indonesia dan banyaknya tenaga asing yang bekerja di sektor tersebut. Dan kebanyakan perusahaan pertambangan juga mewajibkan bagi para pekerjanya untuk mempunyai sertifikasi khusus terkait suatu bidang pekerjaan tersebut. Oke, baik. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu siapa yang akan menjalankan bisnis tersebut. Baik, terkait siapa yang akan menjalankan bisnis tersebut, saya pribadi belum bisa untuk mewujudkan bisnis yang akan saya usulkan karena pembentukan yang dibentuk oleh independen perusahaan atau organisasi tertentu dan perlunya relasi yang luas, kuat, dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Ditambah kita perlu dukungan dari banyak pemangku kepentingan seperti surat dukungan dari asosiasi industri, asosiasi profesi, dan instansi teknis pembina sektor yang terkait. Oke, jadi biasanya orang-orang yang bisa menjalankan bisnis tersebut harus berasosiasi atau bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan ketiga, yaitu kapan bisnis tersebut akan dijalankan. Baik, terkait waktunya untuk proses pembentukan sebuah lembaga sertifikasi memerlukan proses yang cukup panjang terkait usulan bisnis ini. Jadi ketika kita mengajukan sebuah pembentukan lembaga sertifikasi ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi, masih banyak proses yang harus dilalui dan nanti tim dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi akan melakukan beberapa verifikasi kepada pemohon terkait kelengkapan persyaratan-persyaratan secara administrasi sampai dengan terkait skema yang akan diajukan. Sebelum proses permohonan ke Badan Nasional Sertifikasi atau BNSP pun ada beberapa dokumen dan tahapan-tahapan yang harus disiapkan oleh pemohon.
Baik, kita lanjut ke poin berikutnya, di mana bisnis tersebut akan dijalankan. Oke, bisnis ini baiknya dibangun di tempat sesuai dengan sektor yang dipilih, yang lebih strategis. Contohnya ketika kita memilih sektor pertambangan atau oil dan gas, maka tempat yang paling strategis dibangun di daerah Kalimantan, Sulawesi, atau Sumatera, ataupun daerah timur lainnya yang akan kaya, dengan, sebelumnya. Oke, karena daerah tersebut termasuk daerah utama atau sektor yang kita pilih. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya, mengapa bisnis tersebut dipilih? Alasan saya mengusulkan pembentukan bisnis tersebut karena melihat peluang yang cukup besar di mana di zaman sekarang kebanyakan perusahaan ketika melamar sebuah pekerjaan tidak hanya melihat ijazah yang kita miliki, tetapi melihat juga kompetensi apa yang kita miliki. Dan tidak sedikit juga perusahaan yang mempersyaratkan beberapa jenis sertifikasi untuk orang-orang yang akan dinaikkan jabatannya atau sebagai, persyaratan khusus ketika kita melamar sebuah pekerjaan. Baik, dengan semakin banyaknya perusahaan yang aware terhadap sebuah kompetensi yang dimiliki karyawan, maka semakin banyak juga orang yang tertarik untuk mengikuti berbagai jenis sertifikasi. Selain untuk memenuhi persyaratan tertentu, sertifikasi juga bisa meningkatkan kemampuan dan produktivitas dan meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kualitas layanan. Baik, kita lanjut ke poin terakhir, bagaimana pengelolaan bisnis tersebut agar dapat berjalan dan menghasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengelola sebuah bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana keuangan yang tepat. Salah satu kesalahan umum tentang pengelolaan modal adalah tidak adanya rancangan keuangan yang tepat. Tentu dengan rancangan keuangan yang ala kadarnya, arus keuangan pun tidak tertata dengan rapi sehingga risiko modal digunakan demi baik, poin kedua di sini yaitu membuat laporan pencatatan laba rugi secara detail. Kita juga harus membuat laporan laba dan rugi secara detail. Ini adalah bagian krusial yang tentu saja memiliki pengaruh besar pada bagaimana modal usaha bisa kita kelola dengan baik. Berbekal laporan laba dan rugi secara detail, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi keuangan bisnis secara real. Baik, poin ketiga yaitu melakukan evaluasi dan monitoring. Strategi yang penting dilakukan untuk mengelola modal usaha dengan baik agar bisnis bisa dikelola dengan maksimal adalah melakukan monitoring dan evaluasi pada alokasi dana modal tersebut. Poin ini bisa diandalkan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan pada bisnis yang kita kelola. Dengan monitoring berkala, tentu alokasi modal usaha bisa dilacak dengan cepat. Selain itu, dengan evaluasi yang dilakukan, kita bisa meminimalkan masalah keuangan bisnis yang terjadi karena alokasi modal yang tidak tepat. Oke, di sini juga saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan terkait materi bisnis secara keseluruhan ataupun usulan bisnis yang saya sampaikan. Jadi dalam membangun sebuah bisnis, kita harus memperhatikan beberapa faktor penentu keberhasilan bisnis yang kita lakukan, seperti pasar dan permintaan, pengembangan jaringan atau koneksi, legalitas dan perizinan, kemudian pengelolaan modal dan keuangan, seperti yang sebelumnya saya singgung di poin terakhir materi pada kesempatan kali ini. Tim yang kita bentuk, tentunya dalam memilih tim kita harus mempunyai kualifikasi tertentu sesuai dengan bidang yang kita tidak kalah tingginya yaitu komitmen dan kesiapan mental. Kesiapan mental dan komitmen tentu perlu diperhatikan bagi kita yang memulai sebuah bisnis atau kita sebagai perintis. Karena tidak selalu bisnis yang kita jalankan itu berhasil sesuai apa yang kita rencanakan.
Baik, mungkin, cukup sekian pemaparan materi pengantar bisnis, pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hetty Hendaryati yang sudah memberikan kesempatannya untuk saya mempresentasikan materi ujian akhir semester. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian materi yang masih banyak kekurangan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.